Salam, selamat pagi semua. Haleluya, bersukacita ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita, surat Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 22 sampai ayat 26, yakni tentang Roh Kudus dan karyanya bagi misi Kristen. Kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama karena hanya 6 ayat saja. Oke. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau bicara tentang misi, saudara-saudara, itu menjadi detak jantung daripada Allah. Kenapa? Karena gereja itu lahir, saudara-saudara, menggenapi apa yang Tuhan itu janjikan. Yakni, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahkan alam maut sekalipun tidak akan pernah bisa menguasainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca teks firman Tuhan tadi, kita menemukan bahwa ternyata Injil itu, saudara, semakin luas disebarkan. Dan bukan hanya jemaat yang ada di Yerusalem saja yang berdiri, tetapi jemaat itu berdiri di luar Yerusalem, yakni di satu kota yang bernama Antiokhia. Antiokhia itu adalah ibu kota dari daerah Syria pada waktu itu, yang menjadi wilayah bagian daripada kekuasaan Romawi. Karena Yesus bilang bahwa engkau akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai bangsa-bangsa. Nah, apa itu misi, saudara-saudara? Kalau kita belajar secara etimologinya, maka saya dan saudara akan menemukan bahwa misi itu dalam bahasa Latin, saudara-saudara, artinya itu adalah dihubungkan dengan bahasa Yunani, yakni menggunakan kata dasar evangelion atau evangelion, yang artinya adalah, saudara-saudara, kabar baik. Nah, ketika kabar baik ini, saudara, dihubungkan dengan evangelion, maka muncullah kata kerjanya, yakni evangelizo, yang artinya adalah memberitakan kabar baik. Jadi, saudara-saudara, bicara tentang misi, maka itu bicara tentang memberitakan kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Yesus datang tidak pernah membawa kabar yang buruk. Dia datang selalu membawa kabar yang baik, yakni keselamatan itu sudah ada, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia pasti akan diselamatkan. Nah, itu bicara tentang Injil. Jadi Injil itu bukan kabar duka cita. Injil itu adalah kabar baik, kabar damai sejahtera yang harus diperdengarkan oleh setiap orang Kristen, bahkan gereja hari ini. Nah, saudara perhatikan, Kristen sendiri itu berasal dari kata yang namanya Kristianos, yang artinya adalah pengikut Kristus. Nah, julukan ini, saudara-saudara, sebenarnya datang dari orang-orang kafir pada waktu itu, bukan dari jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia pada waktu itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka melihat bahwa ada kelompok orang-orang yang punya gaya hidup itu berbeda. Mereka tidak menyembah dewa-dewa, mereka punya hidup itu selalu berdoa, mereka selalu memuji Tuhan, bahkan mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang bagi mereka adalah pengajaran yang benar, saudara-saudara. Sehingga, saudara, kalau saya bisa rangkum, maka ciri dari kekristenan, saudara-saudara, yang dapat dilihat pada waktu itu adalah, yang pertama, mereka percaya bahwa kitab suci atau Alkitab itu sebagai dasar iman.
Yang kedua adalah mereka percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus untuk penebusan dosa. Dan yang ketiga adalah mengikuti ajaran Yesus, yakni kasih, pengampunan, dan pelayanan. Sehingga saudara-saudara, pusat dari misi saudara itu bukan ritual agamawi, tapi pusat daripada misi adalah relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi orang Kristen tuh bukan hanya agama saja, tetapi dia punya kehidupan saudara menunjukkan bahwa dia itu adalah pengikut Yesus. Nah, ada seorang gubernur yang ada di provinsi Bitinia, Asia Kecil, saudara-saudara, namanya adalah Plinius Secundus atau Plinius yang muda. Dia mencatat saudara-saudara tentang kehidupan orang Kristen pada abad pertama itu luar biasa. Dia bilang begini, mereka mempunyai kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum hari terang. Artinya mereka doa fajar pada waktu itu. Kemudian mereka akan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Kristus seperti kepada dewa. Karena mereka ini orang-orang Romawi, Yunani, sehingga mereka tahu bahwa yang menjadi pusat pujian itu adalah dewa. Nah, mereka melihat ini orang-orang Kristen ini selalu memuji-muji Tuhan dan mengikat sumpah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi untuk tidak menipu, mencuri, berzina, bersumpah palsu, tidak berkhianat bila mereka harus mempertanggungjawabkannya. Saudara lihat, ini baru disebut sebagai pengikut Kristus. Amin, saudara. Saudara yakin bahwa saya dan saudara ini pengikut Kristus? Kalau saya dan saudara yakin, maka saya dan saudara harus mencontohi jemaat yang ada di Antioquia. Karena orang-orang luar menyebut mereka Kristen, itu bukan cuma sekedar ejekan atau olokan, tetapi mereka melihat bahwa memang orang-orang ini atau kelompok yang disebut Kristen ini adalah orang-orang yang hidup seperti Tuhan atau dewa yang mereka sembah. Namanya adalah Yesus Kristus. Jadi saya mau bilang, Kristen itu adalah agama. Tapi lebih daripada agama adalah relasi yang karib dengan Tuhan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sama seperti Yesus Kristus itu lakukan. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang hari-hari ini yang disebut Kristen yang hidup seperti Tuhan Yesus? Kalau saya dan saudara melihat hari-hari ini, kebanyakan orang yang beragama Kristen hanya sampai di level yakni Kristen saja, saudara. Yakni nempel di KTP-nya dia, ada aksesoris Kristen di rumah dia, bahkan juga saudara-saudara ada benda-benda yang akrab dengan tubuh dia yang berbau Kristen. Ada rantai kalung yang matanya adalah salib. Ada gelang tangan saudara-saudara yang matanya adalah salib. Bahkan ornamen-ornamen Kristen saudara itu kuat di dalam kehidupan bahkan seluruh rumah tangganya. Tapi kalau kita melihat, ternyata hanya sekedar Kristen KTP. Nah, karena faktor ini saya dan saudara perlu sadar bahwa misi ini penting bagi orang Kristen, misi ini penting bagi gereja Tuhan. Sebab waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang lebih baik dia pergi supaya roh kebenaran atau Roh Kudus itu diutus, dan ketika dia datang maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Perhatikan Yohanes 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lihat nih, Roh Kudus bekerja seperti apa? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, akan kebenaran, akan apa? Penghakiman.
Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara lihat, ini teks yang mengandung misi yang sangat kuat, saudara-saudara, di mana Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya untuk menjalankan misi. Yang bertugas untuk menginsafkan manusia akan dosa, penginjil atau Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus. Itu sebabnya saya dan saudara hari-hari ini perhatikan bahwa kekristenan harus diperluas, saudara-saudara, supaya orang melihat bahwa Yesus itu benar-benar hidup dan dia itu benar-benar mau menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, berangkat dari teks ini, saudara-saudara, saya akan bagi dua pengertian misi menurut teks yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama adalah misi Kristen adalah usaha dari setiap murid Kristus untuk memuridkan sesama orang Kristen. Saudara perhatikan ayat 1 dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Kemudian lompat ke ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan bilang begini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu, siapa saudara? Jemaat-jemaat. Menjelajah seluruh negeri itu sambil apa saudara? Memberitakan Injil. Lihat pasal 11 tadi ayatnya yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Perhatikan, misi itu sebuah usaha. Ada amin? Jadi bukan hanya ongkang-ongkang kaki, terus saya dan saudara lihat orang percaya kepada Yesus. Tidak, saudara-saudara. Makanya saya tadi malam hadir di ibadah pemuda, kurang lebih 3 minggu yang lalu saya mau pulang ngajar, Tuhan bicara kepada saya. Kamu tidak hanya cukup khotbah di mimbar saja, tidak cukup. Ilmu yang kamu dapat kuliah, Alkitab yang kamu baca, itu harus dibagikan kepada orang-orang yang ada di kota ini. Makanya tadi malam saya kumpul anak-anak muda, supaya kita bikin doa keliling, setelah itu mulai bulan depan, akan penginjilan 1 bulan 2 kali. Pagi dan sore. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara cuma ibadah di dalam gereja ini, tidak ada usaha misi, bagaimana orang di luar sana dengar Injil? Betul, sekarang zaman sosmed, saudara-saudara, orang bisa mau dengar khotbah saja dari media sosial, tinggal klik itu pendeta nama keluar. Tapi kalau saya dan saudara misi, saudara, di situ ada pembicaraan, ada percakapan, ada tukar pikiran di situ, sehingga saya dan saudara bisa tahu, oh ini orang ini dia punya hidup model begini. Oh ini orang ini dia pergumulan ini model begini. Sehingga dari situ kita bisa perkenalkan Yesus, ngomong Injil, doakan mereka. Sekalipun tanda kutip, mereka adalah orang Kristen. Amin, saudara. Saudara pikir orang Kristen di kota kita ini banyak yang bertobat. Buktinya hari Minggu ada yang tidur tidak mau gereja. Hari Minggu itu bukan hari tidur. Amin. Hari Minggu itu bukan hari untuk jalan-jalan, bukan. Hari Minggu itu bukan hari untuk piknik, bukan. Hari Minggu itu bukan hari untuk menghabiskan semua maunya kita, tidak. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan siapkan untuk datang di rumah Tuhan dan tambah mengenal Tuhan satu kali lagi. Makanya Paulus bilang, semua yang dulu dia anggap mulia, sekarang sampah. Kenapa? Karena lewat pengenalan akan Kristus, semua itu tidak akan pernah sebanding dengan Kristus. Ini tugas gereja. Tugas gereja, saudara, supaya kita melakukan penginjilan. Orang mau terima tidak terima, sampaikan Injil. Karena tugas kita bukan tarik mereka datang di gereja dan percaya Yesus. Roh Kudus yang akan bekerja, saudara, supaya mereka dengar Injil. Dan kalau mereka orang pilihan Tuhan, saya percaya mereka akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini tugas gereja. Amin. Saya saksikan minggu lalu kan,
ada seorang anak muda kuliah di Manado, bukan kuliah teologi, kuliah sekuler. Dia penginjilan 1 tahun 895 mahasiswa itu percaya kepada Yesus. Bayangkan saudara, 895 mahasiswa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dia pergi kampus itu bukan cuma cari ilmu. Pergi ke kampus itu bukan cuma ketemu dosen. Pergi ke kampus itu bukan cuma cari gelar dapat ijazah. Pergi ke kampus dia tahu bahwa di situ ladang misi, saudara-saudara. Dia harus pergi beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran untuk ke surga. Amin, saudara. Jadi saudara ada di mana Tuhan tempatkan, ayo menginjil di situ. Menginjil. Roh Kudus bicara kepada saya dan saya tidak boleh tahan. Saya harus penginjilan. Saya tidak mau hanya khotbah di sini, bicara Injil di sosmed, kemudian khotbah di ministry persekutuan doa. Saya tidak mau. Itu hanya monolog, saudara-saudara. Saya harus turun ke jalan-jalan supaya penginjilan anak-anak muda, orang-orang tua yang hari ini sedang menuju api neraka, saudara-saudara. Nanti saya akan lihat datanya, di akhir saya akan tunjukkan bagaimana kekristenan hari ini, saudara-saudara. Bahkan di Indonesia sekalipun, saudara-saudara, ini berbahaya, saudara-saudara. Nah, kita melihat kembali kepada firman Tuhan, kita menemukan bahwa ternyata waktu Paulus dan Barnabas ada di sana, mereka menjalankan tugas gereja, yakni bicara tentang marturia atau bicara tentang penginjilan. Dan itu, saudara, dasarnya adalah pengajaran firman Tuhan. Makanya saudara lihat firman Tuhan tadi, firman Tuhan bilang bahwa selama 1 tahun mereka tinggal di sana. Buat apa, saudara-saudara? Mereka mengajar itu jemaat semua yang ada di sana. Saya mau bilang, kalau saudara mau bertumbuh, mau kuat jadi orang Kristen, harus ada di dalam pengajaran firman Tuhan yang tekun. Amin. Firman Tuhan bilang Paulus ada di Asia itu 3,5 tahun, hampir satu Asia itu saudara dengar Injil. Bayangkan aja itu orang punya kerja, dia semangat saudara berapi-api untuk apa? Beritakan Injil. Saudara ada di gereja ini, jangan hanya cukup datang ibadah hari Minggu. Karena saudara datang gereja hari ini, saudara cuma dengar firman paling lama 1 jam, paling cepat 40 menit. Ada ibadah-ibadah lain yang dilangsungkan di gereja ini. Ada KRS atau Komsel. Saudara harus ada di situ. Ada ibadah pendalaman Alkitab. Saudara harus ada di situ. Ada ibadah KKR firman dan mujizat. Saudara harus ada di situ. Ada ibadah pemuda dan remaja. Saudara harus ada di situ. Kenapa? Karena semakin banyak saudara dengar Injil, progres atau kemajuan saudara di dalam Tuhan, itu akan semakin nampak, saudara-saudara. Iya dong. Kan orang kuliah tidak belajar dengan belajar kan beda. Betul atau tidak? Sama-sama kan dapat gelar kan? SE, sarjana ekonomi. Tapi yang belajar mati-matian, saudara, saya yakin dia punya kepala puisi itu pasti lebih banyak daripada yang tidak pernah belajar. Serius. Karena dia belajar. Yang lain pulang kampus tidur, tidak. Dia masuk perpustakaan. Belajar 2-3 jam, baca. Bayangkan. Orang kalau baca buku, saudara 2-3 jam, itu kurang lebih dia menghabiskan 60-80 halaman. Tiap hari kalau dia model begitu, itu saudara pintarnya seperti apa tuh? Dulu saya sekolah teologi juga begitu, saudara. Saya belajar, saudara, baca, tapi tidak serajin hari ini. Dan saya melihat kalau kita belajar, saudara-saudara, kita akan cerdas, akan pintar. Paulus dan Barnabas ada di sana, saudara. Mereka ajar firman selama 1 tahun. Dan firman itulah yang mengubah perilaku, kehidupan, moral, etika, iman daripada orang-orang yang ada di mana? Antioquia. Sehingga gelar Kristen pertama kali, saudara, bukan disebut atau diberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi jemaat yang ada di mana, saudara-saudara? Antioquia. Itu baru keren. Jangan orang Kristen, saudara, masuk gereja, pulang, tarik rokok kembali. Baru sampai keluar pintu gereja, kasih keluar rokok, kasih keluar petek, bakar. Itu bukan Kristen, itu orang neraka, saudara-saudara. Baru pulang gereja, cari kawan. Kapan kita duduk lagi?
Tadi malam saya minum belum puas. Tambah lagi 2 botol, kita duduk minum lagi. Mumpung saya supaya gereja tadi minta ampun dengan Tuhan. Nanti minum lagi, minggu depan pergi gereja minta ampun lagi dengan Tuhan. Loh, orang Kristen tidak mau berhenti, saudara-saudara, yang model begitu. Saya yakin kalau Tuhan ini hakim yang tiap minggu sidang di gereja, Tuhan bilang begini, kayaknya kamu lebih baik gak usah datang gereja. Karena kamu datang gereja ini hanya skor muka saja. Iya kan? Perasaan dengan saya, perasaan dengan gembala. Sehingga harus datang gereja. Saudara mau datang gereja tuh nggak boleh perasaan dengan Tuhan. Ada amin. Saudara pulang nanti baca Ibrani 9 ya. Saya kalau baca surat Ibrani pasal 9, itu luar biasa. Penulis Ibrani bilang begini. Pada zaman perjanjian lama, ada satu perjanjian yang pertama, yakni tentang peraturan beribadah. Di ruang depan ada satu tempat namanya adalah ruang kudus. Di situ imam saudara Lewi itu melayani setiap hari. Di situ ada kaki dian, di situ ada mesbah roti sajian. Dan api di situ tidak boleh padam. Roti sajian saudara dibakar terus di situ. Tapi di satu tempat namanya adalah ruang maha kudus. Di situ saudara yang bisa masuk adalah imam besar saja. Dan tahukah saudara, dia masuk 1 tahun hanya berapa kali? 1 kali. Dia masuk bawa darah saudara, bukan untuk hanya membuat umat Tuhan punya dosa diampuni, tapi dosa dia sendiri saudara, supaya diampuni. Tetapi itu merupakan gambaran saja akan sesuatu yang akan nampak wujudnya, yakni Yesus Kristus yang hadir saudara. Dan ketika dia datang saudara, dia mati, tabir bait Allah itu terbuka, maka setiap orang punya akses untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berarti ibadah itu berkat atau tidak saudara? Kemarin saya nonton satu pendeta di khotbah bilang begini, saya bingung dengan orang Kristen, kalau dia kerja 8 jam dia mau, tapi pergi gereja 2 jam 3 jam dia nggak mau. Bayangkan kerja Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, 8 jam kerja tuh, dia semangat. Tapi untuk pergi gereja 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Saya yakin tidak ada gereja yang 3 jam. Kalau ada gereja yang 3 jam, saya yakin jemaatnya mulai hilang satu-satu. Karena terlalu lama. Paling cepat 1 jam. Makanya ada gereja. Dia punya nama gereja 1 jam saja. Woi, itu enak saudara. Datang ibadah, dengar firman 30 menit, 25 menit, selesai pulang. Itu orang Kristen paling banyak suka model begitu kan? Saudara lebih suka dengar firman cepat atau lama? Ya cepat, yang penting isinya padat. Lama juga, yang penting isinya padat. Jangan hanya omong-omong saja. Jemaat itu bosan saudara-saudara. Intinya siapkan yang terbaik makanan itu untuk jemaat. Nah pendeta ini bilang, orang Kristen itu kerja. Tapi saudara hanya ibadah hari Minggu 2 jam saja. Malasnya minta ampun. Itu yang saya bilang. Kalau saudara malas gereja, anak-anak tidak mau gereja, tidak mau sekolah minggu, jangan suruh mereka sekolah. Karena kalau mereka sekolah, nanti mereka gelar tinggi, tapi nanti mereka jadi pejabat, saudara. Itu akan jadi pencuri di sana, penjahat di sana. Yang koruptor-koruptor itu apakah agamanya non-Kristen semua? Kristen juga banyak. Buktinya NTT, provinsi nomor 3, koruptor tertinggi di mana? Indonesia. Mayoritas di NTT agama apa? Hah? Kristen kan? Berarti banyak orang Kristen di ini provinsi belum bertobat kan saudara? Amin saudara. Tugasnya siapa? Tugasnya kita. Gereja perlu mengusahakan misi saudara-saudara. Makanya kalau saya dan saudara punya gedung gereja satu saat, itu dana yang harus lebih banyak dihabiskan adalah misi. Tabur untuk misi supaya bisa cetak hamba-hamba Tuhan, bantu gereja-gereja di desa-desa, sehingga Injil saudara diperluas di bangsa-bangsa saudara. Nah ini tugas gereja. Kemudian saudara-saudara, penginjilan kontekstual, yakni ini misi model liberal. Kalau di NTT sendiri sekarang banyak sekolah-sekolah Kristen. Itu misi saudara. Itu disebut misi liberal. Bikin sekolah Kristen, bikin rumah sakit Kristen, bikin panti asuhan. Itu juga disebut sebagai misi liberal, yang sifatnya adalah sosial secara kelihatan,
tetapi ada unsur-unsur Injil, saudara, yang dimasukkan di situ. Nah, kalau di daerah minoritas Kristen, biasanya saudara itu ada KKR, ada penanaman gereja baru, bahkan juga ada seminar tentang kekristenan. Jadi, misi di Jakarta itu harus beda dengan misi di Kota Kupang, NTT. Misi di Amerika Serikat berbeda dengan misi yang ada di Kota Kupang, NTT. Karena kontekstualisasi, saudara-saudara, itu penting. Kita pergi misi di kampung-kampung berbeda dengan misi di kota besar. Saudara pergi misi di kampung tidak boleh nyanyi lagu bahasa Inggris. Iya kan? Ayo, lagu Hillsong semua saudara pakai di kampung sana. Siapa jemaat yang tahu lagu Hillsong semua di sana? Pakai lagu kampung. Orang dengan orang semangat, saudara, percaya Yesus Kristus. Khotbah juga sederhana, nggak usah teologi tinggi-tinggi, bahasa Yunani, Ibrani. Ngapain kamu khotbah model begitu? Ngomong aja tentang Injil yang sederhana. Orang pasti dengar dan diberkati, saudara-saudara. Iya, jadi kontekstualisasi itu, saudara, dipentingkan di dalam misi itu. Yesus sendiri ketika dia ada di mana, dia pakai perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Supaya apa? Supaya orang memahami. Saya pernah diundang ulang tahun Poltek, yang hadir dekan-dekan semua. Itu saya punya ilmu teologi, saya kasih keluar semua. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, istilah-istilah teologi, kutipan-kutipan. Sebelum saya naik khotbah, saya lihat, ini dosen-dosen lihat saya mungkin pengkhotbah masih muda, jadi mereka juga tidak mau cerita dengan saya. Mereka bilang, Pak Pendeta khotbah 30 menit saja. Oke. 30 menit saya yakin. 1 menit sebelum itu alarm bunyi, saya sudah selesai. Betul, saudara. 1 menit sebelum 30 menit, saya sudah habis. Saya turun, saudara. Mereka dekati saya. Mereka bilang, Pak Andre, minta nomor telepon dong. Nanti khotbah lagi di Poltek. Ibadah dosen-dosen kami undang untuk khotbah. Kenapa, saudara? Karena saudara khotbah di depan orang pintar. Saudara khotbah di depan orang pintar, saudara khotbah hanya cerita-cerita. Ini orang khotbah apa? Makanya Pendeta Yakob Nai bilang begini, kalau kamu khotbah di depan sarjana hukum, insinyur, khotbahmu harus teologi. Harus bagus, harus mantap. Tapi kalau kamu khotbah di kampung-kampung, kamu sederhanakan itu supaya didengar oleh jemaat yang ada di kampung. Sehingga mereka bisa terima itu dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Karena orang lihat kita pun nama ada gelar, saya orang tahu ini orang belajar. Yang pastinya gelar itu bukan beli, saudara, kuliah. Bukan tiba-tiba 6 bulan su STH, MTH, doktor. Sebentar su profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, saudara-saudara. Kenapa? Gelar banyak tapi nggak ada isi. Misi itu, saudara, perlu kontekstualisasi. Ada amin, saudara? Ini yang menjadi beban gereja. Jadi sesama orang Kristen itu perlu diinjili. Dimulai dari mana, saudara? Keluarga kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Saudara tidak boleh pergi dan bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara lakukan pendekatan yang pelan, yang karib, yang dekat, pelan-pelan. Nanti saudara bangun, saya percaya bahwa Injil itu masuk pelan-pelan. Karena mungkin orang yang saudara injili, dia sudah ada di satu gereja di sana. Tapi mungkin dia tidak pernah ke gereja itu lagi. Nah, waktu saudara injili dia dengar Yesus, dia bilang, oke, saya mau pergi ke gereja kamu saja. Saudara bawa dia datang gereja. Kalau tidak ada jemputan, saudara bilang, nanti saya jemput kamu. Ya, pulang juga saya jemput kamu. Kalau kamu mungkin belum makan, datang gereja saja. Nanti pulang saya akan traktir kamu makan. Loh, saudara mau selamatkan 1 jiwa, dia harga itu mahal. Amin. Tsunami Aceh itu saya ada di sana. Waktu tsunami terjadi, ada banyak NGO yang ada di sana. Orang-orang bule semua turun ke Aceh. Buat apa di sana? Misi di sana. Mereka bikin panti-panti sosial, saudara. Dan saya terlibat di sana 3 bulan. 1 minggu 2 kali saya pergi ke kampung-kampung anak-anak korban tsunami. Di sana saya ajar gitar, ajar mereka menyanyi, kemudian cerita tentang kehidupan. Tidak langsung ngomong Injil. Saudara ngomong Injil, ditangkap, dicambuk di sana, saudara. Karena hukum syariah berlaku di sana. Tapi ketika mau selesai, saudara, mendoakan mereka. Dan akhirnya mulai pelan-pelan, saudara. Dan hari ini saya dengar, ada banyak orang yang ada di Aceh, saudara, sudah menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin.
Jadi ini tugas gereja, saudara-saudara. Tugas dari gereja. Makanya kekristenan itu agama eksklusif. Keselamatan hanya melalui Yesus, tapi Injil tidak eksklusif, saudara-saudara. Injil harus diperdengarkan kepada sesama orang Kristen. Yang kedua, pengertian misi adalah, misi Kristen adalah usaha dari setiap murid Kristus untuk memuridkan orang-orang non-Kristen. Nah, saudara perhatikan, kemajuan dari Injil ini luar biasa. Pasal 11 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan apa? Berbalik kepada Tuhan. Pasal 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar kemana, saudara? Siprus. Pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat. Lalu apa, saudara-saudara? Duduk di situ. Lihat nih, misi adalah usaha untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang non-Kristen. Jadi gereja bukan cuma membangun di dalam, saudara, tapi membangun juga di luar. Beritakan Injil kepada orang-orang yang bukan Kristen. Ini menggenapi apa yang Paulus bilang dalam Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi maupun juga siapa, saudara? Orang Yunani. Jadi yang bisa selamatkan manusia, saudara, itu kabar baik, Injil. Kalau saudara belajar sejarah gereja, bagaimana Injil bisa masuk di tanah timur, dibawa oleh bangsa Portugis, ya, banyak sending-sending dari Belanda, saudara, yang kirim misionaris datang di NTT, masuk di Maluku, saudara-saudara. Itu semua usaha. Dan hari ini saudara belajar, Eropa mulai tertidur, Amerika mulai tertidur. Ini waktunya dimulai dari Indonesia untuk mencetak hamba-hamba Tuhan menjadi misionaris-misionaris ke bangsa-bangsa, saudara. Karena kalau saya dan saudara lihat data misi, saudara akan menemukan masih banyak orang yang belum jadi orang Kristen. Coba tampilkan data misi ini. Perhatikan. Jumlah orang Kristen, saudara, di seluruh dunia itu diperkirakan mencapai 2,38 miliar hingga 2,40 miliar orang. Nah, agama yang paling banyak pengikutnya adalah Kristen. Baik Katolik maupun juga saudara-saudara Protesan. Itu kurang lebih, saudara, ada 31% sekian. Dan tahukah saudara bahwa jumlah penduduk dunia hari ini, saudara-saudara, 8,2 miliar. Diperkirakan tahun 2084 jumlah penduduk dunia akan mencapai 10,3 miliar, bahkan lebih meningkat. Nah, saudara lihat, kekristenan secara data, saudara-saudara, hanya 29 sampai 31%. Berarti kurang lebih masih 70% penduduk dunia ini belum jadi orang Kristen. Amin. Ini tugasnya siapa? Tugasnya teman kita? Ini tugasnya kita, saudara-saudara. Sekali lagi, kalau bicara tentang misi ini orang Kristen, gereja itu paling anti. Kenapa? Karena orang Kristen pikir, saya sudah selamat, biarkan mereka aja yang tidak selamat. Saudara harus yang namanya pikir itu. Makanya tiap hari itu saya bergumul berdoa, Tuhan, visi membuka sekolah Alkitab, misi pemuridan, Tuhan bantu. Kenapa? Karena kalau saudara belajar rasul-rasul, kenapa mereka mengajarkan pengajaran yang mereka dapat dari Tuhan Yesus? Karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan fisik. Karena mereka tidak mungkin jalan terus. Mereka tidak mungkin muda terus. Mereka akan apa?
tua. Sehingga gereja harus mencetak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya ini kan umur 41, mau 42. 2045 saya seumur 60 tahun. Nah kalau 2084, itu saya umur 90 tahun. Masih hidup atau mati tuh? Bagaimana gereja berpikir ini, saudara, supaya mencetak hamba-hamba Tuhan, supaya pergi ke daerah-daerah yang belum ada gereja di sana, belum ada orang Kristen di sana. Indonesia kan masih banyak, Aceh, Padang, Sulawesi, mana lagi? Jawa Barat. Kan masih banyak tempat-tempat yang Kristen minoritas, saudara. Disitulah orang-orang harus diutus ke situ. Makanya saya punya komitmen, di gereja ini tidak boleh ada banyak pendeta. Kalau lu mau jadi pendeta, saya utus lu pergi jadi gembala di sana. Supaya buka gereja baru di sana, selamatkan jiwa-jiwa baru yang ada di sana. Jangan kasih penuh gereja dengan banyak pendeta, nanti satu yang dapat pelayanan, satu tidak dapat, iri hati timbul. Tidak boleh. Cetak hamba Tuhan, utus mereka ke kota-kota, utus mereka ke kampung-kampung. Ada amin? Makanya saya komitmen, kalau KPC sudah punya gedung sendiri, dana misi akan lebih banyak ditabur, saudara. Untuk apa? Untuk sekolah Alkitab, bantu hamba-hamba Tuhan, supaya gereja ini, saudara, bisa kuat dan bisa menggenapi amanat agung yang Tuhan itu perintahkan. Ya kan? Karena Yesus bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Pergi dengan apa? Pergi dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Karena dia bilang, segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Jadi kalau pendeta hanya omong firman dari Injil mimbar terus, saudara, tidak pernah turun penginjilan, itu hanya teori saja. Harus turun, saudara-saudara. Misi di luar gereja itu perlu dijalankan. Siapa yang mau pergi? Angkat tangan. Ini saya mau pergi. Terlibat di dalam yang namanya apa? Misi. Ada banyak orang yang mau bunuh diri hari ini. Kenapa? Karena kehidupan stres. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan. Pergi ceritakan tentang Yesus adalah sumber damai sejahtera tersebut. Saya dan saudara melihat bagaimana hari-hari ini orang-orang sedang mau binasa, saudara-saudara. Ini tugas kita untuk yang namanya beritakan Injil kepada mereka. Saya baca data, provinsi penganut Kristen terbanyak di Indonesia. Ada 10. Yang pertama NTT. Jumlahnya adalah 5,4% atau 5,4 juta jiwa. Jadi saudara tanya provinsi yang paling banyak Kristen ada di mana? NTT. Tapi banyak yang bertobat kok tidak? Tidak kan? Gereja banyak di NTT atau tidak? Banyak, cukup banyak. Tapi belum banyak. Di Rote Barat belum ada GBI banyak. Kalau mau yang ada jadi pendeta, gembala, utus ke sana. Di timur sana belum banyak gereja. Di mana lagi? Di Sabu sana, di mana lagi? Di Flores sana, utus. Kenapa? Karena kekristenan itu, saudara, bicara tentang penyebaran Injil. Yang kedua adalah Sumatera Utara, 4,77 juta. Yang ketiga adalah Kalimantan Barat, 1,88 juta. Yang keempat adalah Sulawesi Utara. Jadi kekristenan di NTT lebih banyak di Manado, saudara. Lihat kan? Luar biasa kan? NTT hebat kan, saudara? Kemudian yang ke-6, Jakarta 1,42. Bersyukur, kekristenan bertumbuh pesat di Jakarta. Papua 1,19, Jawa Barat 1,19, Jawa Timur 0,95%, dan di Jawa Tengah 0,94%. Ini data, saudara-saudara, lihat bagaimana ada banyak tempat yang belum ada orang-orang Kristen di situ. Sekali lagi, tugasnya siapa, saudara? Tugasnya kita. Makanya saya bilang begini, ini aku, utuslah aku. Gereja perlu buka mata. Jangan hanya bangun gereja, saudara-saudara. Gereja penuh itu bukan hasil penginjilan, tapi hasil perpindahan jemaat. Jemaat ini sudah bosan di gereja ini, dia lihat ada gereja baru yang buka, dia pindah ke gereja itu. Kenapa? Gedung lebih bagus, sound system lebih bagus, dan lain sebagainya. Tidak, saudara.
Justru gereja itu saudara-saudara harus bertumbuh lewat apa? Hasil penginjilan. Kalau ada yang pindah dari gereja lain datang ke tempat ini, tidak apa-apa, terima. Tapi diajarkan pengajaran yang kuat supaya berakar di tempat ini. Jangan hanya datang setor muka di gereja ini, tidak mau tertanam, nanti kecewa sedikit, pindah gereja lagi. Sampai Tuhan datang kamu jadi jemaat tukang jalan-jalan. GJJ, gereja jalan-jalan. Kadang-kadang saya emosi lihat orang Kristen tidak gereja, tapi nanti mereka sakit minta tolong pendeta doakan. Nanti mereka mati minta tolong pendeta pimpin ibadah penghiburan, ibadah pemakaman. Kalau saya prinsip begini, dalam itu rumah ada 10 orang, kalau ada 1 orang yang masih menghargai Tuhan dan gereja, datang gereja, undang saya pergi pimpin. Saya tidak lihat yang 9 orang, saya lihat yang 1 orang itu yang sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam itu rumah 10 orang dan 10 orang tidak pernah gereja, oh itu minta tolong saya bilang begini, panggil RT saja. Karena biasa lu dapat bantuan, RT yang kasih lu bantuan toh. Sekarang lu panggil RT untuk pimpin saja. Kan RT juga bisa berdoa, kan orang Kristen RT toh. Nah kadang-kadang jemaat ini tidak menghargai Tuhan, hamba Tuhan gereja. Pikir gereja toh itu rumah Tuhan biasanya ibadah saja. Siapa bilang saudara? John Calvin berkata bahwa gereja adalah lembaga yang Tuhan taruh di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap orang Kristen harus cinta akan gereja di mana dia ada. Harus ada. Jangan hanya jemaat ini tapi tidak pernah hadir di gereja tersebut. Nah saya catat yang terakhir. Ada 3 alasan misi supaya saya dan saudara usaha untuk memberitakan Injil. Yang pertama adalah karena alasan kemanusiaan. Lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang tidak menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sederhananya begini, kenapa Tuhan belum datang hari ini? Karena Tuhan lihat masih banyak orang belum percaya kepada Dia. Jadi janji tentang Dia datang kembali itu janji yang pasti, saudara. Tapi kenapa Dia belum datang? Karena alasan kemanusiaan. Tuhan lihat saya dan saudara punya orang tua belum bertobat. Tuhan lihat saya dan saudara punya keluarga dekat belum bertobat. Tuhan lihat saya dan saudara punya orang-orang yang ada di kota ini belum bertobat. Tuhan lihat dunia ini saudara, kekristenan baru sedikit. Makanya Tuhan belum datang. Pintu anugerah saudara masih terbuka bagi setiap orang. Sehingga karena alasan kemanusiaan ini saya dan saudara harus apa? Menginjil. Ada amin? Ya kalau saudara tidak mau menginjil tidak apa-apa. Yang penting saya khotbah. Saya tugas kan khotbah, bakar saudara kan. Kalau tidak mau menginjil ya tidak apa-apa. Pendeta kan tidak pernah paksa, hanya sampaikan firman. Kalau saudara terima, saudara mau, ayo sama-sama gandeng tangan, lihat. Di depan sana, di luar sana, ada banyak orang saudara yang binasa, saudara-saudara. Di Jepang tiap hari 10 orang bunuh diri. Di Jepang. Kenapa? Karena mereka mengidap satu penyakit namanya loneliness atau kesepian. Karena orang di Jepang satu hari kerja, saudara, 12 sampai 16 jam. Mereka hanya sibuk kerja, tidak pikir orang lain, lu, gue. Banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tua karena pekerjaan, kesepian, bunuh diri, saudara. Bayangkan, tiap hari 10 orang bunuh diri di Jepang. Di NTT, tiap hari berapa orang yang bunuh diri? Pasti ada kan? Tapi kan tidak sebanyak di Jepang. Berapa banyak orang yang stres hari-hari ini, saudara? Banyak. Berapa banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya mengenal Tuhan? Banyak, saudara-saudara. Nah, ini tugas saya dan saudara untuk beritakan Injil kepada mereka. Alasan yang pertama apa? Kemanusiaan. Yang kedua adalah alasan amanat agung. Firman Tuhan bilang, pergi, jadikan, baptis, dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara berdoa, Tuhan, pakai saya supaya saya bisa diutus ke bangsa-bangsa, Tuhan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, saudara berdoa, Tuhan pakai saya supaya lewat pelayanan saya ini
ada banyak orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang datang di gereja ini. Mereka boleh dengar Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya selalu berdoa, Tuhan janji kepada saya jadi hamba Tuhan, melayani sampai bangsa-bangsa. Saya tunggu penggenapan daripada janjinya Tuhan. Makanya jadi hamba Tuhan itu saudara, full timer melayani Tuhan itu saudara, itu pekerjaan yang paling indah yang Paulus bilang kepada Timotius. Orang yang menginginkan jabatan sebagai seorang penilik jemaat, dia menginginkan pekerjaan yang indah. Kenapa? Karena kalau jadi pemberita Injil, saya dan saudara mau kemana pun juga saudara, itu aksesnya gampang. Saudara tanya pendeta-pendeta yang khotbah ke luar negeri, mereka urus visa, itu cepat keluar di kedutaan. Kenapa? Karena mereka ini pendeta. Saya pun teman sendiri saja, kakaknya tinggal di Amerika. Hanya untuk mau ke Amerika saja, sulitnya minta ampun. Tapi ada pendeta-pendeta saudara yang mau pergi ke negara mana saudara, itu gampang. Kenapa? Karena kedutaan sendiri sadar bahwa orang ini pergi, dia rohaniawan yang bawa kabar baik, Injil untuk orang-orang itu dengar saudara. Ada amin? Makanya saya hari ini bersyukur jadi pendeta full timer melayani Tuhan. Mau kemana saja saudara, tidak perlu cuti-cuti. Kalau saudara di kantor kan cuti 1 tahun berapa hari? 12 hari kan? Terikat kan? Yaitu panggilan saudara. Saudara tidak dipanggil jadi full timer jadi hamba Tuhan. Tapi kalau ada yang dipanggil jadi full timer hamba Tuhan, bersyukur saudara-saudara. Saudara bisa punya akses kapan saja. Ketika orang telepon undang untuk khotbah, saudara pergi beritakan Injil. Dan kita berdoa, Tuhan bawa kita sampai bangsa-bangsa saudara. Karena Paulus bilang, lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 47. Mari baca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke 13 ayat 47. Sama-sama. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau apa? Membawa keselamatan sampai kemana? Itu visi dari Kupang Presenter, saudara. Ada amin? Mungkin sekarang belum kelihatan. Tapi saudara akan lihat nanti Tuhan akan menggenapi visi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Iya. Saudara percaya janji Tuhan, kalau Tuhan ngomong sesuatu, itu apa yang keluar dari punya bibir mulut, saudara tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah. Dia akan menggenapi satu ketika. Kemarin saya hadir di acara ibadah penghiburannya saudara kita, teman kita, Kak Putra. Saya ketemu dengan satu pendeta. Dia sharing dengan saya. Saya heran saudara-saudara. Kenapa dia bilang begini? Pak Andre tahu kenapa saya bisa kenal ini keluarga? Karena dia pendeta GBI, yang meninggal ini orang GPDI. Saya tanya, bagaimana bisa kenal? Aduh, Kak Andre, dia mencerita panjang sekali, jam panjang, karena ini kita mau ibadah jadi cepat sudah. Dia bilang, Pak Andre tahu, yang meninggal ini punya anak perempuan itu mau nikah. Nah dia waktu mau nikah, dia punya ibu gembala dan bapak gembala itu adalah orang yang pernah saya konseling untuk mau nikah. Terus, Kak Andre tahu, saya baru pernah konseling orang dan saya itu menangis habis-habisan. Karena mana? Waktu saya konseling mereka itu cuma 1 hari saja, 3 jam. Perempuan bilang begini, Pak Pendeta, saya ini pacaran dengan saya punya ini calon. Tapi saya sampai hari ini, saya tidak mau nikah dengan dia. Teman saya bilang, alasannya apa? Karena dia pendeta. Nanti kalau saya nikah dengan dia, saya makan apa? Waktu saya pun teman dengar itu, saudara, saya pun teman menangis mencucurkan air mata. Kenapa? Karena tanpa sadar dia meremehkan seorang yang punya identitas pekerjaan sebagai seorang pendeta. Yang menangis bukan dia yang konseling dan dia pencalon. Saya pun kawan yang menangis, saudara-saudara.
Dia bilang, aduh kak begitu merendahkan pendeta. Kak tidak pernah baca Alkitab. Dia bilang, saya baca. Tapi saya ini PNS, ASN. Saya punya suami ini anak pendeta dan akan ganti dia papa. Nanti saya makan apa? Saudara tahu? Saya punya teman tidak jadi konseling, menangis. Akhirnya mereka juga calon mau nikah ini diam-diam saja. Karena saya punya teman yang menangis kayak anak kecil, saudara-saudara. Singkat cerita dia doa, sudah kalian pulang, pikir baik-baik. Kalau lu mau, nikah. Kalau tidak mau, telepon saya supaya saya tahu dan kalian tidak jadi nikah. Saudara tahu, hilang 3 tahun. Tiba-tiba saudara, nikah saudara-saudara. Dan ketika almarhum yang meninggal ini punya anak mau nikah, dia rekomendasi, lu telepon ini pendeta, konseling di dia. Karena saya yang meragukan, saya akhirnya punya ketetapan hati untuk melangkah. Dan hari ini dia jadi seorang ASN, tapi tetap menjadi istri gembala bahkan pimpin jemaat. Dia bilang kepada saya, Pak Andre, dia cerita, justru saya nikah dengan hamba Tuhan, saya tidak pernah kekurangan makan. Kita bisa doa sama-sama, baca firman sama-sama, belajar sama-sama. Bahkan saya punya suami mau pelayanan dimanapun, dia tidak perlu cuti-cuti seperti saya. Dia pergi pelayanan, saya dukung dia. Karena dia tidak terikat dengan waktu. Saya terikat dengan waktu. Saudara lihat toh, panggilan jadi hamba Tuhan tuh enak, harus mengucap syukur. Jadi jangan ada yang sudah jadi hamba Tuhan, lari tinggalkan hamba Tuhan. Itu celaka yang ada saudara-saudara. Lu nanti ke Yunus. Kalau tidak bertobat, lu tidak akan keluar itu perut ikan. Percaya ikan akan makan kunyah lu di situ sampai lu halus di situ. Jadi mari saudara-saudara, dengar ini baik-baik. Amanat agung itu menjadi alasan. Karena masih banyak suku, kaum, bangsa, dan bahasa belum dengar Injil sampai hari ini saudara. Ini tugas saya dan saudara untuk terlibat di dalam apa? Misi. Saudara berdoa, saya sudah ditelepon cepat urus paspor bulan Oktober atau akhir September. Saya harus berangkat ke Malaysia dan Brunei untuk pelayanan di sana. Tuhan menyertai, saya sudah doa. 1 minggu 1 kali saya sudah doa puasa sampai hari ini. Supaya sebelum saya ada di sana, Tuhan sudah mendahului. Tuhan buat kebangunan rohani di sana besar-besaran. Siapa tahu, jangan sampai ada di sana, ada orang bilang begini, kami mau bikin gereja baru. KPC bukan cuma ada di Kupang. Ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, saudara-saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Iya dong, harus begitu. Amin. Injil harus diperdengarkan, saudara. Punya iman yang besar. Dan yang ketiga adalah alasan eskatologi. Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Mari bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Wahyu 20 ayat 15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam apa saudara? Lautan api itu. Jadi orang yang punya nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tempatnya bukan di sorga. Di mana saudara? Neraka. Nah, hari ini ada banyak orang sedang antri menuju neraka. Tugas saya dan saudara, beritakan Injil supaya mereka dengar. Percaya atau tidak percaya, itu bukan bagian kita. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan menyadarkan mereka, bahkan akan tarik mereka datang kepada Bapa. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.